A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu 'alayya wa atuni muslimin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, amma ba'd. Rekan-rekan para mahasiswa Fakultas Kedokteran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pos kami. Ya. Nah, Ustaz. Apa tuh pos kami itu, Kurniaman? Forum Studi Mahasiswa Muslim. Hebat, luar biasa. Forum Studi Kedokteran Mahasiswa Muslim, Ustaz. Luar biasa. Mudah-mudahan antum-antum semua ini penerus-penerusnya Ibnu Sina, ya, Avicenna, yang merupakan pelopor di bidang kedokteran dalam kalangan kaum muslimin, sehingga orang-orang Eropa mengambil rujukan-rujukan kedokteran dari Ibnu Sina. Antumlah pewarisnya Ibnu Sina yang insya Allah akan menyelamatkan bangsa ini, menyehatkan bangsa ini, bukan sehat pikiran saja, tapi sehat semuanya, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ucapkan selawat, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Pegang teguhlah kepada kedua nikmat ini, karena kedua nikmat inilah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tak luput pula kita ucapkan selawat dan salam kepada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita, yang apabila kita ikuti jalannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun bila kita melenceng dari ajarannya, sudah pasti kita akan jatuh ke lubang neraka Jahannam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini saya menggunakan background dari Al-Azhar, karena Al-Azhar baru ulang tahun yang ke-1081 tahun. Ya, 1081 tahun. Jadi ketika ada Zoom kami ulang tahun, disitulah kami langsung ana langsung masuk ke Zoom antum, yaitu di pos kami, berhubung pakai background Al-Azhar, umurnya 1081 tahun yang lalu. Baiklah para rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada kali ini adalah tentang meraih kekhusyukan di dalam sholat. Apa itu khusyuk? Kemudian sah nggak orang kalau sholat tanpa khusyuk? Apakah khusyuk itu merupakan rukun sholat? Bagaimana orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya? Apakah sholatnya itu tidak sah atau ulangi lagi, berwuduk kembali dan segala macamnya? Baiklah, ini akan kita bahas satu persatu insya Allah. Izin Ustaz sebelumnya. Share screen-nya mati, Ustaz. Izin Ustaz, Ustaz belum open mic, Ustaz. Oh iya. Oke, siap. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para kebanggaan umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya, apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sesuatu sikap di mana kita harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh di hadapan kita. Itu ketika kita sholat, kita ini lagi menghadap penguasa semesta alam. Jadi bagaimana sikap kita di hadapan penguasa semesta alam? Nah, kita kalau jumpa dengan presiden, kalau jumpa dengan gubernur, kalau jumpa dengan orang-orang yang hebat, kita kan akan kita memasang sikap yang luar biasa hormat, ya, sikap yang luar biasa tunduk dan patuh.
nggak ada yang ribut, nggak ada yang ngomong sana, ngomong sini, semuanya dalam keadaan khidmat, diam semuanya. Nah, itulah sebenarnya khusyuk. Ketika seorang hamba lagi melaksanakan ibadah sholat, dia khusyuk, dia menampakkan sikap posisi yang hikmat, yang tidak ribut, kemudian posisi yang langsung tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari khusyuk secara bahasa, yaitu khusyuk itu yang tunduk dan patuh, ya, hikmat. Kemudian tidak ada keributan ketika dalam melaksanakan ibadah, itu khusyuk. Salat khusyuk, kemudian baca Quran juga dengan khusyuk. Mohon maaf, tunggu sebentar, ini ada sedikit keributan, ya, biasalah anak-anak, ya kan, lagi main-main sebentar, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Apakah sah orang yang sholat itu tidak khusyuk? Perlu diketahui kalau antum semuanya sudah memahami dan menghafal 13 rukun sholat. Satu rukun pun nggak ada tertera namanya khusyuk. Nggak ada. Nggak ada khusyuk dalam sholat. Itu rukun sholat nggak ada. Jadi orang misalnya ketika sholat, tiba-tiba datanglah khayalan-khayalan itu. Terpikirlah, aduh, lupa pula aku kunci stang tadi. Nah, itu contohnya. Aduh, di manalah slop tadi aku letakkan? 2. Waduh, habis ini ada pula kerjaan dari dosen. Di mana lah nih? Jadi ketika kita sholat itu hadir itu pikiran-pikiran yang nyeleneh. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menimbulkan pikiran-pikiran menyeleneh itu tadi? Padahal kalau di luar sholat kita nggak ada berpikir. Di luar sholat kita nggak ada berpikir. Hanya ketika sholat sajalah muncul pikiran-pikiran aneh. Datang dari mana-mana. Nah, itulah para mahasiswa dan mahasiswi yang kami rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para peserta webinar, itu dinamakan dengan setan bernama Khannas. Setan bernama Khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas di hati manusia. Itu nama setannya adalah Al-Khannas. Kalau di luar sholat kita nggak ada berpikir, asik ngeplay aja. Iya, betul. Di luar sholat asik ngeplay aja, main sana, mejeng sini. Tapi kalau sholat, apa-apa pikiran. Datang pikiran satu. Aduh, habis ini kerjaan dosen lagi. Lama kali imamnya. Lama kali bacanya, tak apa-apa dibacanya. Itu Al-Khannas lah itu. Setan Al-Khannas lah itu yang menggodanya. Ya, sehingga nilai dari sholat itu semakin berkurang. Ya, nilai dari sholat itu dia semakin berkurang. Meskipun sholat hukumnya sah. Kita menghayal entah gimana, apa yang kita pikirkan di dalam sholat itu tetap sah memang. Tapi kurang sempurna. Dan ciri-ciri khas orang-orang mukmin yang menang, ciri-ciri orang mukmin yang menang adalah diantaranya mereka melaksanakan sholat dengan khusyuk. Profesor Dr. Ahmad Tayyib, salah seorang rektor di Al-Azhar University of Cairo, Mesir, beliau mengatakan setidaknya ada 73 faktor yang mana menghadirkan kekhusyukan sholat, ya, menghadirkan kekhusyukan sholat. Di antaranya, karena 73 itu nggak mungkin kita sebutkan satu persatu, berhubung nanti kami jam 3.15 ada rapat, ya, ada rapat lagi unsur pimpinan Al-Azhar di Mesir. Ya, jadi ini anak lagi cabut ini demi kalian ini, awak cabut sebentar, pura-pura ke ini ada urusan, ya kan, padahal penting kali. Nah, jadi nanti jam 2.15 kita selesaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti dihubungi lewat WA. Kita tuntaskan sampai jam 2 saja. Setelah itu pertanyaan 1/4 jam.
Ya, pertanyaan seperempat jam. Nah, di antara 73 faktor yang mengundang, menghadirkan kekhusyukan sholat adalah sholatlah secara berjamaah. Sholatlah secara berjamaah. Karena apa? Kalau kita sholat sendiri, apalagi di rumah, saat ini di rumah, sholat berjamaah di rumah, adalah mama masak ikan goreng, kita sholat, wanginya ikan goreng ini, ya kan, enak kali. Walhasil sholatnya tidak khusyuk, terburu-buru sholatnya, dan sholatnya pun tidak sempurna. Nilai dari sholat itu tidak sempurna. Tadi telah disebutkan oleh Kurnia Aman bahwasanya sholat itu akan mencegah kekejian dan kemungkaran. Itu tidak akan terwujudkan kalau sholatnya tidak khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, insya Allah bisa dia mencegah kepada kekejian dan kemungkaran. Nah, sholat berjamaah, para ikhwan dan akhwat, sholat berjamaah salah satu faktor yang menghadirkan kekhusyukan di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sholat di masjid, janganlah pakai baju-baju yang ada bacaannya, ketua. Pakai sarung. Cap gajah duduk. Orang kan di belakang nengok tuh makmum nih. Makmum di belakang, ini sarungnya cap gajah duduk. Ya kan, cap mangga, orang pun jadi nggak khusyuk jadinya. Ya, orang punya nggak khusyuk. Nah, kemudian pakai kaos, di belakangnya tuh apa namanya, ada bacaan. Oh, enak jadi jomblo katanya. Enak jadi jomblo katanya. Kan nggak khusyuk orang sholat itu. Kayak seperti begitu. Sholat itu ya dilihatlah ya, tempatnya, pakaiannya. Nah, kalian jumpa sama presiden rapi-rapi, kalian wangi-wangi, kalian pakai minyak wangi 2 ton banyaknya. Ketika sholat bawa ketek, bukannya mandi dia, bawa ketek, lah. Jumpa sama presiden, pakai minyak wangi 2 kilo, 2 ton, banyak kali. Masa sama Allah Subhanahu Wa Taala coba? Sama Allah Subhanahu Wa Taala kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat mau ketek, gimana coba? Orang yang nggak khusyuk lah sholat, apalagi makmum samping. Ini bau kali ini. Orang nggak khusyuk. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat di dalam sebuah hadis itu, orang yang makan bawang, orang yang makan jengkol, orang yang makan pete, jangan dekat masjid dulu, karena orang nggak khusyuk sholat. Nggak khusyuk orang sholat. Gimana orang mau khusyuk sholat bau jengkol coba, bau pete. Masih mending bebe, bau badan. Ini bebe, bau babi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Masuk ke masjid itu dengan wangi-wangian. Ya, mengapa dengan wangi-wangian? Ada apa dengan wangi-wangian? Supaya orang sholat dengan khusyuk. Orang sholat dengan tenang, dengan tentram, tidak ada pikiran-pikiran yang apa-apa, menyeleneh yang apa-apa. Ketika kita masuk ke masjid, kemudian wangi, cobalah, kan pasti hadir kekhusyukan dalam sholat itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman telah menang. Ya. Telah menang. Alladzina fi salatihim khashi'un. Mereka salat dalam keadaan khusyuk. Nah, kemudian di antara yang faktor yang lain untuk menghadirkan kekhusyukan salat itu adalah ketika salat seyogyanya kita memahami apa yang kita baca. Ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antum dan antunna selaku makmum mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari sang imam hendaklah dihayati dan dipahami. Masa kita nggak paham Al-Fatihah artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masa nggak paham kita? Pasti paham lah, itu rukun sholat itu. Rukun sholat itu Al-Fatihah, pasti paham kita. Maliki yaumiddin. Ketika
Imam membaca Maliki Yaumiddin, makmum di belakang udah paham. Oh, Maliki Yaumiddin, ya. Apa namanya? Raja pada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa yang dibaca imam, kita resapi, kita hayati, dan kita pahami. Itu Al-Fatihah saja. Kalau ayat yang lain, kalau yang ayat setelah Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, kalaupun misalnya kita nggak memahami makna dari surah tersebut, dari ayat tersebut, didengarkan saja. Ya, didengari saja. Nah, itu kiat-kiatnya. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, langsung itu di hati kita dan di pikiran kita, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita menghayati apa yang kita bacakan, kalau kita menghayati apa yang kita lapaskan, apa yang kita ucapkan, insya Allah pikiran-pikiran menyeleneh di dalam sholat itu tidak ada. Yakinlah. Pikiran-pikiran yang menyeleneh di dalam pikiran kita tidak ada. Itulah yang dikatakan, yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat. Yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat. Memang betul, tadi kita telah sampaikan. Kalau misalnya dia berpikir ke dalam sholat, pikiran menyeleneh, sholatnya tetap sah. Yang bilang nggak sah siapa? Sholatnya tetap sah. Sah sholatnya, namun kurang sempurna. Tidak sempurna. Jadi Ustadz, gimana cara menyempurnakan sholat fardu kami yang 5 waktu ini? Sholat sunatlah rawatib, ba'diyah, qobliyah. Dengan sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah inilah yang akan menyempurnakan sholat-sholat kita yang nilainya masih bolong-bolong. Yang hasilnya masih bolong-bolong. Jadi para pendengar pula, para peserta webinar dimanapun antum dan antuna berada, tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, kepada hadis Rasulullah SAW. Jangan tinggalkan sholat. Sholat pun bisa celaka. Orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang tak sholat. Orang yang sholat bisa celaka, apalagi tak sholat. Loh, kok bisa Ustaz orang yang sholat bisa celaka? Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Maka cilakolah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat aja bisa celaka, ketua, apalagi yang tak sholat. Mengapa dia bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang melalaikan ibadah sholat. Dia memang sholat. Sholat zuhur jam 3:30. Sholat asar jam 6 sore. Sholat maghrib jam 7:30. Sholat isya enggak. Sholat subuh jam 8 pagi. Dia sholat memang. Tapi sholat tersebut celaka untuknya. Karena dia telah melalaikan waktu sholat tersebut. Kalau mau sempurna sholat itu supaya kita tidak celaka ketika mendengar azan, ayo segera ke masjidlah kedua. Jangan di rumah. Udah tutup semua HP-HP di dunia ini, tutuplah. Tutup semua hal-hal perkara-perkara duniawi ini. Meskipun cewek kau menghubungi, oh tutup, dek, maaf dek, lagi azan. Nah, udah. Mantap itu kan. Tutup semuanya. Ini Allah manggil, hayya 'alas shalah. Kau tuh diundang kau itu. Diundang. Jangan antum mengedepankan telepon dari cewek antum. Mengedepankan telepon dari cowok antum, nah, jangan. Kedepankan dulu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Ini tidak. Udah dipanggil hayya 'alas shalah, makin dikeraskannya musik itu. Makin dikeraskannya musik itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Baiklah para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tausiah yang super singkat di dunia ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salatlah dalam keadaan khusyuk, karena orang yang salat dalam keadaan khusyuk adalah orang-orang yang menang.
orang-orang yang menang, seorang mukmin yang menang dalam kehidupannya sehari-hari adalah sholat dengan cara khusyuk. Di antara hal-hal yang dapat menghadirkan kekhusyukan sholat adalah sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang lainnya adalah tidak menggunakan atau memakai baju atau celana atau sarung yang ada tulisan-tulisannya, karena ini sangat mengganggu orang lain. Kemudian jangan bawa ketek, bawa ke masjid itu mau mandi, jangan bawa ketek, ya kan? Jangan bawa badan. Cuma sama Allah Subhanahu wa taala masa bawa badan, ya kan? Jangan bawa badan. Ya, mandilah kita, ya kan? Gosok gigi. Jumpa gubernur, pakai minyak wangi, bajunya sutra lagi, la ilaha illallah. Licin, baju licin. Pakai sepatu hitam mengkilap. Masa kepada Allah Subhanahu wa taala, peci enggak dicuci 1 abad. Kayak mana itu coba? Peci enggak dicuci 1 abad. Kayak mana ceritanya itu coba? Ya Allah, kita jumpa sama orang-orang penting, ya peci dibeli baru. Masya Allah, beli baru. Pakai minyak wangi, sepatu pun baru. Masa jumpa sama Allah Subhanahu wa taala pun la ilaha illallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah akhir zaman ini. Akhir zaman semuanya. Baiklah para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan sesuai dengan janji kita. Jam 2 selesai, karena jam 2.15 saya masuk kembali ke room di Al-Azhar. Silakan yang ingin bertanya apa saja selain khusyuk pun jadi. Ya, selain yang lain pun jadi. Ya, silakan. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada Ya, para hadirin yang ingin bertanya, boleh langsung open mic ataupun dapat menulisnya di kolom chat komentar yang tertera pada layar Zoom. Izin Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini, lebih baik mengikuti kebaikan atau menghindari keburukan? Kan sunnahnya Ustadz menyentuhkan hidung pada saat sujud. Tapi kan kita harus memakai masker pada saat sholat berjamaah di masjid. Jadi Ya. itu bagaimana Ustadz? Iya, benar sekali. Di dalam Islam, para kaum muslimin dan muslimat di dalam webinar ini, di dalam Islam ada satu kaidah usul fikih. Usul fikih itu adalah metodologi dalam memahami, metodologi dalam membuat sebuah masalah itu berhukum. Ini hukum haram, ini hukum sunnah, ini hukum wajib. Dengan cara apa antum tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini hukumnya ini ya, belajarlah usul fikih. Dalam usul fikih, metodologi fikih disebutkan bahwasanya ad-darurat tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat itu dibolehkan, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Makan babi aja boleh. Boleh ya. Ini jangan kalian penggal, nanti bahaya nanti. Makan babi itu boleh, kalau dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat nggak ada cara yang lain kecuali itu. Contoh, misalnya kita berkemah di hutan, semua stok makanan udah habis. Kita mendahulukan mati atau makan babi. Itu dia. Nggak boleh kita mati bunuh diri, haram hukumnya. Di hutan itu ada babi. Nah, kita udah lapar, 1 minggu tidak makan, lapar mau mati kita nih. Di hutan itu cuma ada babi. Kita udah berusaha, ya kan? Nggak ada cari yang lain. Di kambing pun nggak ada di hutan, ayam pun tak ada di hutan, kan nggak mungkin lah awak terbang ke langit untuk mengambil burung, kan nggak mungkin. Hanya ada satu di itu binatang, B2. Ya makan itu. Makan itu dalam keadaan darurat, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan di dalam Islam. Nah, apalagi yang pakai masker begini. Apalagi yang pakai masker begini, karena kita dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat. Nah, kalau misalnya para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingin sholat, ya bawalah kain sendiri, bawalah sajadah sendiri, buka masker pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya sajadah pun tak terbawa, pakai masker aja. Ya, pakai masker saja, karena ini zamannya nggak tentu. Ini di kampung kami nih,
Udah 10 orang meninggal, setiap hari meninggal 5 orang, gara-gara COVID juga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi pakailah masker dimanapun Anda dan semuanya kita berada. Karena ini nggak jelas ini penyakit. Jangan kita bilang nggak ada. Nggak boleh kita bilang COVID itu nggak ada. COVID itu ada. Karena dia kecil. Kalau misalnya antum kan kedokteran semua. Nah, pahamnya antum bagaimana perkembangan virus dan bakteri-bakteri ini. Tahunya antum semua, apa ini apalah, kaleng-kaleng ya Pak ini ya kan. Nah, Pak ini kaleng-kaleng yang nggak tahu apa-apa ya. Awak itu cuma sami nama tokna lah. Kalau dokter bilang kalau bilang oh kalian harus apa? Harus jaga jarak, kan dokter yang bilang jaga jarak kami ulama kami. Apa kata dokter? Kami iya Bu dokter, iya Pak dokter. Kami orang-orang pauknya kami ya kan. Orang-orang pauknya kami ya, kalian lah yang hebat-hebat ini ya kan. Nah, jadi kalau ada virus-virus itu tolonglah bilang sama kami. Ya, supaya masyarakat ini bisalah mengertilah ya, kalau virus ini dia gesit kalau kita bergabung ya. Ya, kalau virus ini dia nakal kali, gesit dia, lasak kali dia kalau kita bergabung begini. Nah, kalau misalnya kita mau bergabung agak social distancing, nah dia bingung itu virusnya. Ya itulah. Tapi ada juga pertanyaan juga ini. Ustadz, mengapa virus corona ini ada di Lebaran satu? Ada dia Ustadz, hadir dia. Nggak pulang kampung dia. Waktu Lebaran, Idul Adha, ada dia. Nanti waktu pas pilkada, nggak ada dia. Tahu dia pas pilkada nggak ada dia. Nah, itu anekdot dari masyarakat setempat. Oke, silakan. Kita ada waktu berapa? 8 menit lagi. Ya, silakan. Yang ingin bertanya. Jadi, oke. Kesimpulannya boleh. Ya, gunakanlah masker meskipun kita sujud tidak kena lantai, ya itu tetap sah karena kita menggunakan kaidah usul fiqh ad-darurat tubihul mahzurat. Silakan yang lain. Izin Ustadz, Ya silakan. ada pertanyaan lagi Ustadz. Ya, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, bagaimana cara kita memfokuskan diri dalam sholat walaupun kita memiliki banyak masalah Ustadz, baik itu ekonomi ataupun masalah kesehatan yang terus membayangi seperti COVID Ustadz. Dan apakah sholat kita diterima Ustadz jika kita sholat tidak dalam keadaan khusyuk? Terima kasih Ustadz. Oke. Sholat diterima atau tidaknya itu bukan tergantung kepada kekhusukan sholat. Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila wudhunya sempurna. Apabila wudhunya sempurna, sholatnya pun pasti sempurna. Ini awalnya muqaddimahnya harus sempurna dulu, baru sholatnya insya Allah sempurna. Nah kemudian kalau misalnya kita saya juga ada masalah, semua kita ada masalah, nggak ada di dunia ini manusia yang tak punya masalah. Sampai Nabi Adam pun ada masalah dia. Nah, makan buah kuldi, semuanya punya masalah. Nah, jadi gimana Ustaz ini masalah saya ini terbawa-bawa dalam sholat, itu hal yang lumrah, bukan hal yang dilarang, itu hal yang lumrah. Ya, makanya dengan sholat, biasanya orang yang punya masalah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat, curahkan isi hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan doa tersebut yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirnalah masalah tersebut. Ya, akan sirna masalah tersebut. Tapi berdoa kepada Allah yang masuk akal lah, ya kan. Apalagi ini soal-soal cinta ini, soal-soal percintaan ini sulit ditebak. Nggak bisa kita paksakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ingin miliki dia ya Allah. Gimana caranya? Jangan kita paksakan Allah, ya. Karena semua jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau mau terima kan masih banyak cewek-cewek di dunia ini. Bagi cewek juga masih banyak cowok-cowok di dunia ini, ya kan. Kayak awak, ya kan. Tapi awak sudah menikah pula, ya kan. Masih banyak lah yang lain. Ya, semuanya tetap fokus kepada doa-doanya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang lumrah. Orang yang punya masalah ketika dia sholat itu hal yang lumrah. Ya, terbawa-bawa dalam sholat itu hal yang lumrah, hal yang lazim. Dalam sebuah hadis, ya, ini ada payung hukumnya.
diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah subhanahu wa taala. Suatu ketika saya pakai redaksi bahasa Indonesia biar cepat ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Di belakang anak-anak lagi nangis, anak-anak kecil nangis sederas-derasnya sehingga satu masjid Nabawi itu kedengaran tangisan sang bayi, ya, menjerit-jerit. Nah, Nabi Muhammad SAW kan otomatis beliau nggak khusyuk, Nabi aja nggak khusyuk, apalagi kita, Nabi aja nggak khusyuk. Walhasil Nabi Muhammad mempercepatkan sholatnya. Yang biasanya sholat zuhur itu 20 menit, 15 menit, beliau 5 menit sholat zuhur. Dipercepatkan. Nah, ini kan bukti kalau beliau tidak khusyuk. Bukti kalau beliau tidak khusyuk dalam sholatnya. Gara-gara mendengar tangisan bayi di belakang masjid, mengganggu kekhusyukan jemaah semuanya, ya kan? Mengganggu kekhusyukan semuanya, Nabi mempercepat sholat zuhurnya, ya perkiraan 5 atau 6 menit. Yang biasanya sholat zuhur itu 10 menit, ya 10 menit ini dipercepat dari 5 menit. Terus ketika selesai sholat, ya ditanya para sahabat, ya Rasulullah kok cepat kali sholat zuhurnya nih? Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda yang redaksinya, yang artinya seperti begini, kita tidak tahu dan tidak memahami apa arti bahasa bayi. Kemungkinan dia haus, ibunya lagi sholat di belakang. Kemungkinan dia entah ngompol, entah segala macam. Banyaklah hajat-hajat sang bayi tersebut. Jadi kupercepatkan sholat ini. Nabi Muhammad saja, subhanallah, tidak khusyuk. Apalagi kita. Apalagi kita. Kita ini apalah, kaleng-kalengnya kita ini kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi janganlah dibuat setiap kali. Ini kan bukan setiap hari Nabi Muhammad gak khusyuk, hanya sekali aja. Ya, hanya sekali aja. Menandakan kalau khusyuk dalam sholat itu bukanlah rukun di dalam sholat. Sehingga kalau orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, sholatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada 3 menit lagi, silakan. Habis ini saya bergabung ke Al-Azhar Mesir. Izin, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika kita sholat, boleh nggak memberikan isyarat kepada orang lain seperti kita sholat di rumah, terus ada tamu, dan kita memberi isyarat seakan-akan kita memberitahu bahwasannya kita sholat. Itu sah ya, atau tidak Ustadz sholat kita? Boleh. Dalam hadis lihat di Riyadhus Shalihin, itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya kita sholat di rumah, kemudian datang tamu, berketok-ketok berkali-kali, ya tamu juga harus paham juga lah. Jangan udah 3 kali diketok berkali-kali masih diketok, jangan, ya. Jangan seperti begitu. Itu diperbolehkan. Tapi kasihlah isyarat. Isyaratnya mungkin ketika kalau zuhur sama asar, ketika takbirnya itu dikuatkan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sehingga tamu yang di luar itu mendengar, ini lagi sholat ini. Nah, seperti begitu. Ini lagi sholat ini. Jadi mungkin tamu akan berhenti sejenak, menunggu sejenak antum dan antumna yang lagi sholat di dalam rumah. Nah, kemudian kalau misalnya dalam keadaan yang lain lah, misalnya di dalam sebuah ruangan, antum lagi sholat, intinya tadi, dikuatkan, takbirnya itu dikuatkan. Kalau zuhur asar kan nggak boleh menguatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetapi takbirnya itu dikuatkan, Allahu Akbar, sehingga orang-orang yang akan mengunjungi antum, bertandang ke rumah antum, mengenal, ini si fulan lagi sholat ini, ya kan? Si fulan lagi sholat. Oke.